Saya selalu suka dengan angkringan. Saya melihatnya seperti gambaran kesabaran dan survival. Dan bagi saya, angkringan adalah satu bentuk usaha yang anomali. Prinsip-prinsip yang mereka jalankan kadang bisa mematahkan segala bentuk teori bisnis. Ternyata, nilai-nilai sosial lah yang membuat angkringan bisa bertahan dalam segala kondisi. Udah berhari-hari di Solo gak ngabarin. Aku pikir nggak ada, Mas. Aku telepon-telepon WA nggak ngabarin ya. Oh iya? Iya, nggak baca ya? Nggak baca. Mana ya? Ya kesini saya paling berapa menit itu, Mas? Mas makan nggak? Oh iya, tangan Mas. Wah, mantep. Wah, Mas Gitel ini Mas. Aris Adinata, orang yang nggak pernah kehabisan cerita. Ada saja cerita tiap kali kita bertemu. Tapi kali ini, cerita Aris seperti mewakili pikiran teman-teman UMKM dalam urusan target market. Tapi apa iya sih? Di mana kita sekarang dengan mudahnya bisa melakukan promosi untuk menjaring konsumen, masih ada kegelisahan soal target market. Mas Arto, bicara tentang target market seru banget ya Mas Arto. Kayak kemarin kita bahas ya? Iya, di Solo ada Brownies Cinta itu Mas. Bagaimana mereka menyusun strategi untuk menemukan target market mereka. Menarik banget. Aku sebenarnya nggak tahu juga ya teorinya. Kayaknya ada beberapa pendekatan sih. Kalau kayak Brownies Cinta gitu gimana ceritanya? Jadi dia di awal menentukan target market untuk segmen ini, kemudian dievaluasi digali lagi. Setiap setahun 2 tahun mereka selalu melakukan evaluasi. Oh ya? Nah, iya, setelah 5 tahun mereka baru sadar bagaimana brand positioning mereka. Akhirnya mereka setelah ketemu baru mereka merawat target market mereka. Nah, ini cerita dari Aris tentang satu brand namanya Brownies Cinta. Brand ini dibangun dengan kisah cinta. Cintanya mereka pada karyawan dan terutama cinta mereka pada konsumen. Mas Fauzi, pertama kali berdiri sebenarnya target market yang dibidik oleh Brownies Cinta itu siapa? Dulu ketika kita baru bangun itu awalnya kami dengan nama Brownies Cinta ya. Harapannya kan saat cinta romantis ya itu cenderung ke anak muda. Maka kami dulu pasarnya ya cenderungnya ke anak-anak SMA, sekolahan. Nah, ternyata setelah kita jalan sekian lama ternyata target market ini nggak sesuai dengan ekspektasi kami. Jadi yang ternyata mereka tidak bukan sebagai pengonsumsi brownies yang kita harapkan. Akhirnya kita berpikir lantas siapa ya ini. Alhamdulillah ketika itulah kemudian muncul waktu itu orang punya hajatan punya hajatan mulai ada order hajatan orang pesan banyak. Nah baru kami berpikir apakah ini yang pesan siapa ini? Kita mulai petakan, kita mulai potret. Ternyata mereka itu adalah rata-rata ibu-ibu. Awalnya kan kita dulu promosi ke sekolah. Nah, yang kita lakukan promosi itu ke arisan RT, ke PKK. Jadi kita presentasi di sana, kita kasih tester, kita sebar sekian banyak. Nah, terus nanti di sana kita kasih kalau beli sekarang ada harga khusus. Nah, setiap kali kita lakukan hal itu, Dharma Wanita, kantong-kantong mama gitu ya, pertemuan komunitas mama itu kita datangi. Alhamdulillah ketika itu banyak penjualan dari situ. Nah dari situ kemudian ada word of mouth yang berjalan. Bagi mama kan ya rada cerewet ya. Itu kemudian mulai informasi itu datang masuk ke mereka di kalangan mereka. Kemudian ada yang repeat order kemari. Bahkan ada yang membawa customer temannya itu ke sini. Setiap kali ada pelanggan dan kita kan tanya sudah pernah nulis data di sini apa belum. Rata-rata itu SOP kita sebenarnya walaupun ya kalau pas crowded ya ada nggak sempat. Tapi kalau pas nggak crowded kita bisa tanya datanya kemudian kita nanti follow up. Di antaranya kita bertanya kepada mereka apa yang diinginkan mereka. Di antaranya ada beberapa masukan, misalkan produk yang diinginkan seperti ini. Kayak kami punya brownies pandan itu masukan dari beberapa emak-emak yang memang kemari. Aja brownies hitam putih itu juga begitu. Jadi apapun yang mereka inginkan kita coba untuk trial dulu. Jadi dari hasil riset target market gitu. Iya, target market kita riset apa keinginan mereka, kemudian itu kita coba penuhi.
kebutuhan mereka apa sih dari produk kita itu, sampai kita bisa petakan. Salah satunya, oh mereka butuh potong plastik. Akhirnya kita buat. Ini inovasinya. Nah, ini inovasinya. Ini potong plastik seperti ini. Coba kita hanya dengan satu box ini sih dipotong jadi berapa? Ini bisa jadi 20, 22, 24, bahkan sekarang ada yang 30 bisa. Kemudian per satu potongan dikasih itu ya? Ada branding, ada ininya ya. Ada logo ininya. Ini lebih patut kalau orang Jawa dikasih baju gitu. Ya. Jadi inovasi kecil untuk memberi baju itu akhirnya berdampak. Iya, berdampak pada penjualan. Karena dulu awalnya kita tidak melayani dan tidak punya ini. Tapi setelah kita punya ini kok ternyata semakin banyak orang yang pesan dan tertarik dengan pelayanan itu. Jadi menurut kami ya hal-hal semacam itu walaupun kesannya remeh-temeh, tapi itu memang diperlukan, kenapa tidak kita coba penuhi. Gitu. Jadi semoga itu ya bisa kita kembangkan terus. Termasuk ada juga inovasi kami, misalnya ini potong separuh ya. Rata-rata orang hajat itu kan pengennya ada ule-ule untuk yang datang itu dikasih berarti ini disediakan untuk hantaran. Iya, awalnya ini dulu ceritanya orang sunatan anaknya, dia mau hantaran, ada oleh-oleh untuk yang diundang itu. Nah, dia pesan begini. Akhirnya kita buatkan untuk hantaran itu ya. Iya, betul. Jadi cara kita merawat target, maka jadi apapun yang mereka butuhkan kita coba untuk penuhi, dan alhamdulillah rata-rata punya dampak jangka panjang. Dari riset target market yang dilakukan. Iya, riset target market yang dilakukan. Setiap produk itu memiliki pasarnya tersendiri. Oleh karena itu, penting banget buat teman-teman UMKM mengidentifikasinya di awal-awal proses usaha. Lakukan riset pasar seperti apa yang dilakukan oleh Brownies Cinta. Temui target konsumen, bangun komunikasi dua arah, bukan sekedar giat promosi. Karena sehebat-hebatnya promosi itu, kadang hanya membangun monolog saja. Mulai tahun berapa sebenarnya Brownies Cinta itu bisa menemukan sebenarnya ini loh target market, ini loh positioningnya gitu. Setiap kali ada pembeli kita tanya, "Tagan apa Bu? Browniesnya untuk oleh-oleh, untuk ada tamu Mas di rumah. Saya baru dari luar kota, pelatihan. Ini kita mau ngasih teman oleh-oleh kantor. Terus anak-anak di rumah butuh itu." Nah, kita baru sadar, oh ini bukan untuk konsumsi harian, tapi ini untuk sajian bagi siapa. Nah, kita dulu belum mendefinisikan keluarga atau tamu, tapi secara positioning sebetulnya kalau bisa dibilang itu memang sajian untuk keluarga dan tamu. Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Jadi yang kita dulu kan bisnis itu sangat autodidak ya, nggak tahu ini positioning itu apa, nggak pentingnya positioning itu apa, nggak tahu. Sehingga setelah kita tahu positioningnya itu adalah untuk sajian, nah baru kemudian kita mulai melakukan promosi, melengkapi semua hal yang dibutuhkan untuk sajian tersebut itu apa.